Timnas Indonesia berhasil membuat sejarah dengan lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Kelolosan ini memang dibantu oleh Kirgistan yang mencetak gol telat lawan Oman. Namun, keberhasilan ini jangan membuat kita berpuas diri karena Timnas Indonesia masih harus banyak berbenah. Apa saja yang harus dibenahi, saya uraikan di video ini. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Depri Saipullah. Kabar gembira, Timnas Indonesia baru saja atau semalam dipastikan lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Kelolosan ini memang dibantu oleh hasil imbang pertandingan Kirgistan melawan Oman di laga grup F, laga terakhir yang menjadi penentu kelolosan Indonesia. Tanpa bantuan Kirgistan, kita mungkin sudah gagal lolos karena Kirgistan sempat tertinggal dulu di menit ke-8 oleh Oman. Tapi Jojo berhasil menyamakan skor di menit ke-80 yang membuat pertandingan berakhir imbang, yang menjadi kabar gembira buat Timnas Indonesia. Meskipun itu menjadi duka buat Kirgistan dan Oman, terutama yang berharap bisa lolos, tapi ini menjadi kabar gembira buat Indonesia. Keberhasilan Indonesia ini menjadikan Asia Tenggara menyumbangkan 2 negara ke 16 besar Piala Asia 2023. Ada juga Thailand yang memastikan lolos usai imbang 0-0 lawan Arab Saudi. Thailand yang berada di grup F tampil cukup bagus sepanjang turnamen ini. Mereka tak kebobolan. Namun mereka menang 1 kali dan imbang 2 kali. Mencetak gol 2 kali dan 2 laga imbang diakhiri dengan 0-0. Itu artinya mereka lolos dengan poin 5. Sedangkan Indonesia lolos karena menjadi peringkat 3 terbaik. 4 peringkat 3 terbaik di Piala Asia 2023 kali ini. Kita harus bersyukur bahwa Indonesia membuat sejarah. Apapun caranya, kita berhasil melakukannya. Sejak 1996 kita tidak pernah bisa lolos dari fase grup. Format memang berbeda, tapi apapun itu, apakah langsung ke perempat final atau 16 besar seperti sekarang, kesuksesan tetaplah harus dihargai karena itu hasil kerja keras. Indonesia berhasil lolos berkat 3 poin. Kemenangan 1-0 lawan Vietnam yang menjadi krusial untuk keberhasilan Timnas Indonesia. Dan dengan kemenangan ini, dengan keberhasilan ini, Indonesia berarti akan jumpa Australia, tetangga di sebelah selatan Indonesia, yang akan menghadapi kita di 16 besar. Berlangsung pada tanggal 28 Januari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Marcelino dan kawan-kawan akan berusaha kembali membuat kejutan. Memang, kalau dilihat dari rekor pertemuan, kita hanya menang 1 kali lawan Australia dari 14 kali pertemuan. Dari 18 kali pertemuan, 1 kali menang, 3 kali imbang, dan 14 kali kalah. Dan di 7 pertandingan terakhir, Indonesia tidak pernah berhasil mencetak gol ke gawang Australia.
Ya, rekor ini buruk, tapi ini juga yang bisa memacu semangat kita untuk membuat kejutan lagi. Siapa sangka setelah kalah dari Jepang, banyak yang pesimis Indonesia bisa lolos. Tapi faktanya keberuntungan masih ada di timnas Indonesia. Meski begitu, kita tidak boleh berpuas diri, apalagi merasa udah sukses, karena banyak kekurangan di timnas Indonesia. Sintayong harus segera berbenah. Ada beberapa kekurangan yang harus dibenahi. Pertama, pertahanan. Pertahanan kita cukup buruk karena kebobolan 6 gol. Saat melawan tim kuat, Irak dan Jepang, kita selalu melakukan kesalahan. Pertahanan kita seperti grogi. Ada saja blunder yang dilakukan. Jordi Amat misalnya yang membuat Jepang mendapatkan penalti di menit ke-6. Lalu Jordi Amat juga yang membuat kita kebobolan pertama lawan Irak. Kesalahan-kesalahan ini harus dibenahi. Kalau ganti pemain itu wewenang dari Sintayong. Kita pun tidak bisa sebagai penonton, sebagai pecinta timnas, kita hanya bisa mengungkapkan pendapat. Tapi Sintayonglah yang akan menentukan pemain-pemain yang dipilihnya. Jordi Amat, kalau fit, dia adalah pemain paling senior dan dia dianggap menjadi inspirator dan menjadi kapten kedua setelah Asnawi. Dan sepertinya memang sulit digeser. Dan kedepannya kita berharap timnas tidak melakukan kesalahan-kesalahan konyol lagi. Dengan pengalaman 3 pertandingan berat, dengan waktu yang sedikit, karena tanggal 28 kita main, kita harus sudah siap betul. Dan saya berharap pertandingan lebih sengit lagi ya. Kalau bisa, kita bisa membuat kejutan yang membuat publik bersorak lagi. Siapa tahu kita bisa berhasil lolos ke perempat final. Walaupun Australia adalah negara yang sangat kuat, langganan Piala Dunia, yang bisa membuat kita gagal lagi. Tapi target sudah tercapai. Namun jangan berpuas diri. Kita harus berbenah lagi. Pertahanan utamanya yang menjadi catatan nomor 1. Yang kedua, saya mempertanyakan striker timnas. Apakah timnas Indonesia ini tidak pakai striker? Karena dari 3 laga, dari sejak uji coba, striker ini tidak mencetak gol. Dan apakah memang timnas tidak pakai striker? Rafael Struijk lebih banyak sebagai penahan bola atau pembuka ruang, tapi tidak target man. Saya mempertanyakan apakah lawan Australia nanti Sintayong masih mempercayakan Ramadan Sananta atau Dimas Derajat atau Dendi atau Hoki untuk diturunkan. Karena harus ada gaya permainan yang berbeda. Kalau masih mempertahankan gaya main yang sama, tidak ada kejutan-kejutan, kita akan sulit juga. Cuman Sintayong kerap melakukan kejutan ya. Contohnya membuat Elkan Bagot main sebagai striker gitu. Padahal dia seorang back gitu. Alasannya Sintayong karena dia ingin memanfaatkan postur tubuh Elkan Bagot yang memang paling tinggi di timnas, 1 meter, hampir 2 meter, 196 cm. Tapi menurut saya saatnya timnas memaksimalkan striker. Jangan sampai striker-striker kita tidak mencetak gol sama sekali. Bagaimana melakukannya? Ya, striker harus diberi kesempatan dan
pasokan bola harus diberi kepada para striker ini. Jangan sampai pola permainan kita terbaca. Diharapkan melawan Australia ada perubahan. Posisi striker ini harus dibenahi. Sedangkan sisanya lini tengah, fullback sudah baik. Demikian catatan saya untuk keberhasilan Timnas Indonesia lolos ke 16 besar. Kita berdoa Timnas Indonesia bisa melaju lebih jauh lagi di Piala Asia 2023. Terima kasih dan salam olahraga.